Ya, kita masuk di segmen Tahukah Anda? Pemirsa, tahukah Anda untuk menjadi awet muda dengan kulit kencang dan sehat, kita bisa dengan konsumsi buah-buahan. Berbagai macam buah, ada berbagai warna juga. Dan di sebelah kanan Intan, itu ada buah berwarna merah, Dr. Samuel. Ternyata bisa ya dok Hack ya, cuma makan buah-buahan itu bisa jadi awet muda. Aku baru tahu nih dokter Sam, ini bisa dok beneran? Bisa, kenapa? Karena di buah, terutama di warnanya ya, warna buah itu mengandung zat yang namanya phytochemical. Oh iya. Phytochemical itu ada macam-macam, ada golongan karotenoid, ada golongan antosianin, ada lagi golongan lutein, likopen. Nah, di zat warna itulah terkandung phytochemical yang punya efek antioksidan kuat. Jadi itu karena ada jadi buah warna merah, orange, putih, hijau dan lain-lainnya. Nah, dok, kenapa buah merah ini bisa bikin awet muda? Ya, karena zat warna merahnya. Jadi kalau kamu mau makan zat warna buah, itu pilih buah yang warnanya seperti ini. Merahnya merah sekali. Apel yang seperti ini. Tomat penting sekali terutama buat pria karena dia mengandung zat yang namanya likopen. Likopen itu punya efek antioksidan dan dia punya efek mencegah hipertrofi prostat, pembesaran prostat. Cara mengkonsumsinya nih dok gimana? Nah, kalau semangka, kalau apel silakan dikunyah biasa. Makan langsung dok. Langsung, tapi kalau tomat, kalau untuk pria harus dikukus. Berapa lama dok dikukus? 20 sampai 30 menit sampai si tomat ini jadi seperti bubur, baru dimakan. Tapi dimakannya harus dicampur dengan lemak. Kenapa harus dipanaskan dikukus? Karena zat antioksidan yang namanya likopen itu di dalam matriks tomat. Kalau tidak dipanaskan dia tidak akan lepas. Kalau tidak lepas artinya tidak bisa diserap oleh usus kita. Dan penyerapannya pada waktu dia sudah lepas harus berada minyak. Minyak yang sehat. Nah dok, kemudian ada buah berwarna oranye nih. Nah, banyak pemirsa bertanya-tanya dok, apa nih bedanya buah berwarna merah dan berwarna oranye? Kenapa bisa sama-sama bikin awet muda? Lain dari efek phytochemicalnya, antioksidannya. Kalau golongan yang seperti ini kuning, ini tinggi golongan karotenoid. Karotenoid itu salah satu untuk membentuk vitamin A. Dia punya efek antioksidan. Nah, dia bekerjanya berbeda. Kenapa harus berbeda? Warnanya beda. Karena si antioksidannya biar nangkep si radikal bebas. Jadi, orang jadi tua itu karena di tubuhnya terbentuk radikal bebas berlebihan. Radikal bebas itu ada macam-macam. Nah, yang macam-macam itu harus ditangkap oleh antioksidan yang macam-macam juga. Nggak bisa Anda makan cuma warna merah saja. Jangan. Anda harus ada merah, kuning, hijau, ungu, hitam, putih. Semua harus dikonsumsi. Nah, kalau hijau keunggulannya apa dok? Kan itu tuh ada apel hijau dan ada anggur hijau. Sama, dia phytochemical punya efek antioksidan. Tapi dia target menangkal radikal bebasnya berbeda dengan si yang warnanya merah, si warnanya kuning, dia berbeda. Makanya harus konsumsinya merah, kuning, hijau harus dikonsumsi. Makanya ada anjuran untuk mengkonsumsi buah paling tidak 5 jenis warna ya dalam sehari dok ya. Itu minimal. Kalau saya menyarankan kalau Anda ingin awet muda, 10 porsi buah, 10 macam, 10 warna. 10 warna. Nah dok, sebenarnya ini efeknya apa sih dok kalau kita konsumsi warna merah, warna oranye, terus warna hijau, apakah kulit jadi kencang, terus ngurangin kerutan, glowing. Dokter sebentar, jangan jawab dulu. Pemirsa pasti ingin tahu banget nih sebenarnya apa sih efek-efek dari warna-warna buah itu. Sesaat lagi kita akan kupas tuntas bersama Dr. Sam. Jangan kemana-mana, tetap di Ayo Hidup Sehat. Masih di segmen Tahukah Anda, awet muda adalah hal yang sangat didambakan semua orang. Meskipun usia bertambah, tapi pengennya tetap awet muda, Intan. Iya dong, pastinya. Itu udah hukum alam dong. Berapapun usia kita, tetap ingin kelihatan cantik, kinclong, awet muda pastinya. Dan aku tuh baru tahu loh, kalau buah-buahan tuh ternyata bisa ngebantu kita terlihat untuk tetap awet muda dong. Karena aku tuh biasanya kayak nggak terlalu mikirin gitu ya, kayak buah ya udah yang penting ada buah masuk. Tapi ternyata harus bermacam-macam buah dan dengan bermacam-macam warna.
Dok, ini kan tadi ada yang merah, kuning, hijau. Dan terus ada yang putih. Ya. Kok lucu ya? Ada yang putih ya? Ada lengkeng dan sirsak nih dok. Ya. Ini gimana dok? Ini khasiatnya samakah dengan yang lainnya? Atau ada yang lebih? Prinsipnya semua sama sebagai antioksidan. Tapi antioksidan itu kan menangkal radikal bebas. Radikal bebasnya lain-lain yang dia tangkap. Kalau yang putih ini dia mengandung antioksidannya namanya alisin. Alisin itu punya efek mengendalikan si radikal bebas, kemudian mengendalikan gula darah, dia meningkatkan daya tahan. Padahal yang namanya penuaan itu bukan sekedar di kulit ya. Betul dok. Penuaan itu ada penuaan eksternal di luar, ada penuaan dalam. Penuaan dalam itu artinya organ-organ tubuhnya tetap awet muda. Pembuluh darahnya terhindar dari penyumbatan. Itu. Jadi memang buahan ini nggak hanya untuk pencernaan doang dok ya? Ya. Aku pikir cuma buat pencernaan, buat kulit, ternyata buat pembuluh darah. Iya, karena di buah itu kita harus tahu banyak kegunaannya. Pertama dia mengandung apa? Mengandung serat. Dia mengandung vitamin, dia mengandung mineral, dia mengandung fitochemical, dia mengandung air. Anda nggak minum asal banyak makan buah yang airnya tinggi, itu pun sama dengan Anda minum. Ditambah dia ada vitamin-vitamin dan antioksidan, fitochemical. Lanjut dok, ini buah-buahan berwarna coklat dok. Ada buah kiwi dan buah pir ya, dan juga buah sawo. Nah ini apa dok bedanya dengan buah warna lainnya dalam hal melangkah radikal bebas? Kalau kiwi ini masuk golongan yang hijau. Kalau sawo baru dia masuk golongan zat warna coklat. Ya, buah pir kalau dimakan dengan kulitnya itu zat warna coklatnya. Tapi kalau dia dikupas dia kan putih. Masuknya golongan yang putih. Jadi kiwi ini masuk dalam golongan yang hijau karena Anda nggak mungkin makan kiwi dengan kulitnya. Iya benar ya dok ya. Dan buah pir masuk yang putih dok ya. Yang putih. Oh berarti sawo ya yang coklat ini sawo yang coklat. Coklat juga punya efek sebagai apa? Fitochemical juga, dia antioksidan juga. Jadi semua Anda pilih buah, pilih yang warnanya kinclong. Kinclong. Ya, kinclong tuh maksudnya seperti ini. Nah, ini ya. Ini antosianin. Berwarna ungu. Ya, ungu. Ungu kehitaman. Ini tinggi antosianin. Antosianin itu antioksidan kuat untuk menangkal radikal bebas, terutama buat apa? Mencegah radikal bebas yang merusak dinding pembuluh darah. Kayak buah plum, buah anggur dan hitam. manggis. Kalau manggis putih, Anda nggak mungkin makan manggis dengan kulitnya kan? Oh iya, jadi karena isi yang kita lihat ternyata isinya dan apa yang kita makannya dok ya warnanya. Oh dok kan ini banyak banget ya dok ya warnanya, ada merah, orange, hijau dan lain sebagainya. Ini gimana caranya dok supaya kita tetap awet muda? Apakah sehari satu warna gitu? Enggak, satu hari kalau bisa saya selalu ngomong ekstrim, 10 macam buah. Kenapa harus 10 macam? Karena zat gizi itu tidak ada yang lengkap di satu jenis bahan makanan, khususnya buah. Dia harus saling melengkapi vitamin mineralnya. Kemudian dia harus berwarna-warni karena zat warna itu efek antioksidannya beda-beda. Ada yang kuat sekali, pokoknya pilih yang warnanya kinclong. Merah ya merah, seperti semangka, seperti apel. Kemudian yang kuning ya kuning seperti ini. Itu antioksidan. Yang warnanya maksudnya cerah. Kereng ya, yang kereng, yang kuning beneran, merah beneran, jangan tanggung-tanggung. Jangan yang muda. Kalau yang muda kenapa sih dok emang? Yang muda berarti kandungan fitochemicalnya lebih rendah. Gitu. Dok, ini baiknya tuh kalau minum banyak-banyak 10 jenis buah tadi dokter bilang ya. Ini apa pagi, siang, malam atau gimana? Nah, Anda kalau yang belum terbiasa boleh 4 di pagi, 3 di siang, 3 di malam. Tapi kalau saya sekaligus 10. 10 jenis warna. 10 buah, 10 macam, 10 warna. Kenapa? Karena saya sibuk, takutnya di siang hari saya tidak mengkonsumsi buah. Harus seperti itu. Dan seberapa besar dok konsumsinya? Apakah apel satu apel ini? Si melon 1 slice, semangka 1 slice, kalau yang buah kecil-kecil gini 10, anggur 10, plum 1, seperti sawo 1, kiwi 1, gitu. Dan satu yang harus Anda ingat, kalau Anda makan jeruk, harusnya dengan kulitnya.
Oh. Kenapa? Karena di kulit lah mengandung zat yang namanya hesperidin. Hesperidin itu punya efek menghambat terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Karena pembuluh darahnya jadi lebih elastis. Dok, tadi kan katanya buah yang setengah matang itu kandungan antioksidannya belum banyak, Dok ya. Nah, bagaimana dengan mereka yang menyandang diabetes? Kan kalau yang terlalu manis, Nggak boleh. apakah Nggak boleh makan buah juga, emang kita yang sehat pun nggak boleh yang terlalu manis. Jadi Karena nanti kadar gula darahnya naik, kemudian akan dirubah menjadi trigliserid Anda juga bisa tinggi. Jadi makan buah jangan yang terlalu manis. Di antara 10 ini Anda harus atur. Atur dalam arti jangan semua yang manis, manis, manis. Jangan. Ya, jadi Anda atur, ada yang manis, ada juga yang masih setengah manis. Oke. Karena nanti kadar gulanya akan berlebihan juga. Oh gitu. Oh, jadi clear ya. Berarti harus yang tadi dokter maksud adalah warnanya memang merah, beneran merah. Tapi bukan berarti buah yang matang banget gitu ya. Contoh pepaya. Jangan Anda makan pepaya yang merah sekali, yang pepaya burung. Ya, buat makanan burung tuh yang kan udah pepaya lembek udah ya. lembek sekali. Atau sekarang lagi terkenal pepaya California. Itu matang sekali, kadar gulanya jadi tinggi. Anda pilihlah yang masih agak keras seperti pepaya Bangkok gitu. Tadi kan dokter bilang kan kalau 10 buah di jus ya Dok semuanya. Blender. Di blender ya, supaya Karena tetap ada seratnya. supaya tetap ada seratnya. Dan buat orang-orang yang sudah di atas 40 tahun, serat itu akan jadi penting untuk menghambat penyerapan lemak dan gula. Oh, terus jedanya itu berapa lama Dok dari antara kita mulai pertama kali mengkonsumsi 10 buah ini dalam sehari sampai kelihatan awet mudanya gitu. Itu berapa lama? Ini bukan obat, ini makanan. Jadi paling enggak Anda mengkonsumsi 2 sampai 3 bulan, baru di situ Anda akan merasakan, teman Anda ketemu Anda akan bilang, kok mukanya sekarang lebih fresh. Oh, aku pikir tuh Dok ya ini tuh kayak obat gitu loh, ngegantiin alat-alat canggih itu. Tetep Enggak ya? bisa, tapi Anda ini yang disebut inner beauty. Kalau untuk wanita keluar dari dalam mukanya akan cerah. Oh, jadi ini kayak semestinya ini menjadi gaya hidup kita, oh Intan iya, jadi kayak bagian dari memang udah rutinitas makan Iya, kita. karena kolagen itu dia menjadi kaku, akhirnya timbul kerutan, itu karena dirusak radikal bebas. Makan buah yang seperti ini antioksidan kuat, dia akan menangkal radikal bebas, sehingga kolagennya tidak mudah rusak. Mukanya jadi tetap cerah. Oke, baik Dok, terima kasih untuk informasinya. Nah pemirsa, ternyata untuk menjadi sehat dan awet muda bisa dimulai dari hal sederhana Intannya dengan mengkonsumsi buah-buahan. Jadi kalau kita melakukan perawatan mahal di klinik kecantikan, tapi kalau pola makannya nggak sehat ya sama aja Tetap kali. aja Dok ya, merokok, kurang tidur ya Dok Tidak ya. olahraga. Terus makan goreng-gorengan Nah, ya Dok. itu dia. Aduh, kalau aku tuh ya mau makan goreng-gorengan, mau makan makanan gak sehat, selalu inget wajah Dokter Sam. Langsung makan sehat ya. Aduh, ini ampun ternyata memang kita harus makan ya. Pemirsa jangan lupa untuk mengkonsumsi buah setiap harinya. Dan berbagai jenis buah dengan berbagai warna. Dokter Sam makasih banyak atas informasinya sangat luar biasa. Dokter Heka, senyum-senyum aja dari tadi. Saya akan makan buah setiap hari dan 5 jenis buah-buahan ya. Benar, mulai dari sekarang kita harus makan buah-buahan berbagai jenis dan berbagai warna. Setuju, Intan. Pemirsa terima kasih sudah menyaksikan Ayo Hidup Sehat. Jangan lupa untuk terus saksikan Ayo Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang hanya di TV One. Dan baca resumenya di laman viva.co.id. Soto Hekal, Saya Intan Somadina. Indonesia, ayo hidup sehat.